Dalam video kali ini, saya menanggapi Esa Rafleza yang juga menanggapi Louis Prasetyo. Dan yang kita bahas adalah Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Langsung kita simak video Esa Rafleza. Ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya supaya setiap saya mengupload video baru Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Mari kita simak kitab Ulangan 18. Nah, di ayat 15, di situ Musa alaihissalam berbicara dan menyampaikan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Sedangkan di ayat 18, di situ Musa menyampaikan firman Tuhan, yakni, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau kini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, di dalam ayat tersebut ada beberapa clue tentang nubuatan tersebut, yakni clue pada ayat 15 adalah 1. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, yang kedua dari antara saudara-saudaramu, dan yang ketiga sama seperti aku. Sedangkan clue di ayat 18 yaitu seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari saudara di antara mereka, seperti engkau kini atau seperti Musa. Nah, itu adalah clue kedua ayat tersebut. Oke, lanjut. Nah, setelah mendengar pengakuan dari teman Kristiani bahwa saat itu Musa alaihissalam berbicara dengan suku Lewi, saya coba menelaah kembali kitab Ulangan 18 tersebut full satu perikop. Ternyata saat itu Musa alaihissalam berbicara tentang suku Lewi, bukan hanya berbicara pada suku Lewi, tapi semuanya, yakni Bani Israel. Nah, coba ditelaah deh. Di situ Musa alaihissalam berbicara tentang hak-hak dan larangan-larangan imam-imam suku Lewi yang mesti dilakukan dan sebaliknya. Benar apa betul? Konteks berbeda jika saat itu Musa berbicara kepada suku Lewi atau sedang berbicara tentang suku Lewi. Jadi dua konteks ini berbeda ya. Artinya saat itu Musa berbicara kepada suku Lewi atau sedang berbicara tentang suku Lewi. Ayo, bener mana Mas Louis? Mari kita cocokkan dengan clue ayat tersebut. Jika saat itu Musa berbicara kepada Bani Israel, maka timbul pertanyaan, siapakah saudara Bani Israel? Siapakah nabi di antara saudaramu? Mu di sini adalah Bani Israel. Atau siapakah nabi di antara saudara mereka? Mereka loh ya. Sangat terang, jelas, dan gamblang bahwa saudaramu atau saudara di antara mereka adalah saudara Bani Israel. Nah, sebagai umat muslim, kandidat Bani Ismail belum gugur dong kalau saya mengklaim bahwa saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Ada yang mau bantah? Ayat pada Ulangan 18 ayat 15 di mana Musa berkata pada segenap umat Israel, mari kita cek bersama. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti kamu, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Di sini bolehkan saya memilih clue yang sesuai dengan pilihan saya? Ada 3 clue yang saya dapatkan. Seorang nabi akan dibangkitkan Tuhan bagi umat Israel. Itu clue yang pertama. Yang kedua,
dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dan yang ketiga, sama seperti aku. Kita lihat ayat berikutnya, Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dari ayat ini pun saya mendapatkan 3 clue yang merupakan kerangka dari ayat ini. 1. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. 2. Dari antara saudara mereka. 3. Seperti engkau ini. Sangat simpel untuk mempertahankan hal tersebut. Yang dijuluki Bani Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Siapa saudara Nabi Yakub? Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama Esau atau bapak bangsa Edom. Apakah keturunan Esau yang dimaksud? No, sampai jungkir balik nyari tidak ada keturunan Nabi dari bangsa Edom. Kalau begitu siapa? Coba kita kembali ke Abraham alaihissalam. Abraham memiliki 2 istri. Atau kita masukkan saja Ibunda Kentura juga ya. Oke lah. Abraham memiliki 3 istri, yakni Hajar, Sarah, dan Kentura. Hajar melahirkan Ismail yang disebut Bani Ismail. Sarah melahirkan Ishak yang disebut Bani Ishak. Kentura dengan keturunannya pun sampai salto kiri kanan tidak ada nabi yang berasal dari keturunan Ibunda Kentura tersebut. Jadi sudah dipastikan bahwa siapakah yang dimaksud saudara di antara mereka atau saudara Bani Israel. Masih tetap ngotot dan bebal bahwa nubuatan itu ditujukan untuk Bani Israel? Oke, mari kita lihat Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saya ulang, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Sangat jelas dan terang bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang seperti Musa. Awas gagal paham, yang sama seperti Musa loh ya. Maksudnya itu yang bagaimana? Nah, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Sedangkan Muhammad SAW pernah bertemu dan berhadapan dengan Tuhan dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Mau bantah bagaimana lagi? Kita lihat tadi Esa bertutur layaknya badut. Jelas sekali di sini Esa memaksakan pendapatnya tanpa dasar. Bagaimana kita bisa menerima saja argumen dengan dasar yang tidak kita percayai? Jelas-jelas kita tidak percaya Isra Mi'raj, tentunya dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Sebagai dongeng saja Isra Mi'raj banyak salah bercerita. Apalagi fakta Isra Mi'raj. Perjalanan malam itu tahun 622. Perjalanan dilakukan menunggang burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dari Masjid Aqsa ke langit bertemu Tuhan. Anehnya, Masjidil Aqsa baru dibangun tahun 709. Jadi 57 tahun setelah Isra Mi'raj. 3. Bertemu Tuhan, mendapat perintah sholat 50 kali satu hari. Bagaimana Esa? Anda yang selalu mendasarkan pemahaman akan segenap firman Tuhan dengan akalnya,
Namun, di dalam hal Isra Mi'raj justru akal Anda majal dan menelan mentah-mentah dongeng ini. Coba dipikir, apakah Tuhan tidak tahu dalam sehari ada 24 jam, sehingga meminta Muhammad sholat 50 kali dalam sehari? Dikisahkan orang-orang pada zaman itu mengetahui kebohongan Muhammad, sehingga banyak pengikut Muhammad yang undur. Jadi jelas sekali Isra Mi'raj tidak bisa dijadikan dasar. Kalau Anda pakai dasar kesamaan Musa dengan Muhammad karena berhadapan dengan Tuhan, otomatis gugur. Paham? Kembali bahasan kita. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa saya pun bertolak dengan clue yang saya pilih, dan itulah yang jadi kerangka saya dalam memaknai ayat-ayat yang kita bahas. Ada 3 clue yang saya dapatkan. 1. Seorang nabi akan dibangkitkan Tuhan bagi umat Israel. 2. Dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu. 3. Sama seperti aku. Ini adalah clue yang saya dapatkan dari Ulangan 18 ayat 15. Mari kita bahas. Tuhan akan membangkitkan seorang nabi bagi umat Israel. Sangat jelas sebenarnya di sini, karena nabi yang akan dibangkitkan itu untuk umat Israel. Apakah mungkin nabi itu dari luar Israel, dari bangsa lain selain Israel? Silahkan dijawab. Kita bahas clue yang kedua dari Ulangan 18 ayat 15. Di situ dikatakan dengan sangat-sangat jelas bagaimana jati diri dari nabi itu. Dari tengah-tengahmu, berarti dari tengah-tengah umat Israel. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah nabi itu orang Israel, bukan yang lain. Benar apa betul? Sangat jelas sekali. Esa pun sudah mendapatkan clue yang tepat, namun heran, dia gagal memahaminya. Sebelum kita bahas clue yang ketiga dari Ulangan 18 ayat 15, kita pasti sudah paham betul result dari kedua clue yang tadi kita bahas. Ini dia. Dari clue yang pertama kita dapatkan akan dibangkitkan nabi bagi umat Israel. 2. Dari clue yang kedua kita dapatkan nabi itu dari tengah-tengah umat Israel. Nabi itu dari antara saudara kaum Israel. Dari kedua clue itu saja sudah sangat jelas, nabi itu lahir dari Israel. Betul atau benar? Mau bantah bagaimana lagi? Pusing kan, Esa? Kita bahas clue yang ketiga. Nabi itu sama seperti Musa, jelas sekali. Apakah Musa itu orang Arab? Jelas bukan. Musa orang Israel dan sudah gamblang nabi itu orang Israel. Ayat itu sudah berkata dengan jelas, tidak perlu lari ke sana kemari untuk menguraikannya. Pinjam kata-kata Esa. Jungkir balik, salto, jumpalitan, tidak ada dalil nabi Arab di sini. Mau bantah bagaimana lagi? Pusing kan, Esa? Kita bahas ayat yang ke-18. Inilah clue yang saya dapatkan dari Ulangan 18 ayat 18. Hampir mirip dengan ayat yang ke-15 karena memang konten daripada kedua ayat itu adalah sama. 1. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. 2. Dari antara saudara mereka, sama seperti engkau ini.
Karena itu konklusi daripada Ulangan 18 ayat 18 adalah sama dengan Ulangan 18 ayat 15, yakni nabi itu dari umat Israel, sama seperti Musa. Jadi jelas sekali penekanan saudara di sini adalah saudara sesama Israel, bukan saudara bangsa Israel, apalagi dipertajam dengan dari tengah-tengahmu. Semakin jelas, nabi itu bukan dari luar Israel. Kita bahas ayat rujukan Esa yang berikut. Ayat-ayat tadi menegaskan bahwa tidak ada lagi nabi yang seperti Musa dari kalangan Israel dalam hal tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir dan di hadapan umat Israel yang atas perintah Tuhan. Firman ini tergenapi, tidak ada lagi nabi-nabi Israel yang berkarya di Mesir. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan di antara orang Israel. Esa plotting ayat ini pada Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, dan dimaknai sama seperti Muhammad yang berhadapan muka dengan Allah SWT ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj. Namun, ayat ini tidak bisa dijadikan dasar karena terbukti nabi yang akan dibangkitkan bagi Israel adalah orang Israel. Jadi, jelas sekali hanya menyimak dengan benar narasi kedua ayat pada Ulangan 18 tadi, sudah terang benderang jati diri nabi yang akan dibangkitkan bagi umat Israel itu. Pinjam istilah Esa, tidak perlu jumpalitan dan salto ke kanan dan ke kiri untuk membuktikan jati diri nabi itu. Justru Esa yang sudah jumpalitan dan salto ke kanan ke kiri gagal membuktikan nabi itu adalah nabinya. Padahal apabila Esa menggali clue pertama yang dia pilih, pasti dengan kecerdasannya akan paham. Kecuali Esa menutup dirinya untuk fakta hurufiah yang tertulis dan mudah untuk dipahami. Jadi, penjelasan Esa tadi yang panjang lebar dengan jumpalitan dan salto ke kanan ke kiri tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita bungkus, masukkan tong sampah saja. Saya sarankan untuk Esa dan para kristolog ngawur lainnya, pergunakan akal dan logika kalian dengan proporsional dan wajar saja. Janganlah seperti yang saat ini kerap terjadi, kalian mempertajam akal dan logika sampai melampaui nalar, tapi pada waktu membela akidah, logika dan akalnya mendadak lumpuh total. Sudah saya buktikan bahwa hanya dengan menyimak Ulangan 18 ayat 15 dan 18 sudah bisa kita ketahui dengan jelas nabi yang akan dibangkitkan itu, dan tentu saja bukan Muhammad orang dari Mekah itu. Bisa dipahami ya? Jadi terang benderang tidak ada nubuat untuk Muhammad. Yang ada hanyalah lubuat yang diupayakan Esa dengan jumpalitan
dan salto ke kanan, ke kiri, namun tetap gagal. Sekian video kali ini, semoga memberkati.